Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Studi Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tryout ujian sertifikasi akurat online atau disingkat dengan Certified Accurate Professional atau CAP. Nah, teman-teman, setelah Anda melakukan pendaftaran ujian, Anda akan diberikan username dan password untuk bisa masuk ke dalam sistem ujiannya akurat online. Nanti bentuknya website seperti ini ya, ujisertifikasi.id. Ya, nanti Anda setelah diberikan akses oleh akuratnya untuk login, Anda bisa login di sini. Ya, masukkan username dan passwordnya, kemudian login. Nah, di sini Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan tryout ujian percobaan. Ya, setelah ujian percobaan nanti di hari H Anda jadwal ujian, maka Anda akan diberikan juga satu course untuk ujiannya. Ya, jadi ini adalah tryoutnya. Ya, nanti setelah ada waktu jadwal ujiannya akan muncul lagi satu lagi di bawah ini untuk yang ujiannya. Ya, jadi ada tryout, ada ujian. Tryout ini bisa dikerjakan dalam beberapa kali. Ya, dan beberapa kali Anda mau coba berkali-kali pun Anda bisa melakukannya. Jadi ini adalah simulasi sebelum Anda melakukan ujian yang sebenarnya. Baik, kita akan praktikkan ujian tryout ini. Yang pertama kita perlu perhatikan di sini, kita perhatikan terkait dengan petunjuknya. Ya, ini dikerjakan menggunakan Accurate Online. Kemudian kita perlu mendownload dulu untuk data Excel-nya. Data Excel-nya seperti ini kita download. Nanti bentuknya zip ya, bentuknya file zip seperti ini. Ini adalah file-file yang terkait dengan saldo awal perusahaan. Ya, kita coba ekstrak filenya. Nah, di sini sudah ada data-data awal perusahaan. Itu ada daftar akun, daftar barang, daftar pelanggan, pemasok, dan daftar aset tetap. Ya, formatnya adalah format Excel. Gitu. Kemudian setelah itu kita attempt quiz ya. Di sini saya sudah pernah mengerjakan sebelumnya, ya, sudah saya coba-coba. Jadi di sini ada attempt 1, ini adalah percobaan 1. Nah, kita akan attempt lagi di sini, coba lagi. Nah, untuk ujian akurat online, sistemnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada nomor soal. Untuk yang II seperti ini adalah ini petunjuk dan studi kasusnya. Ya, jadi di awal 10 nomor pertanyaan pertama, di sini Anda akan diberikan pertanyaan singkat. Ya, Anda harus menjawabnya satu persatu. Kemudian setelah pertanyaan singkat ini akan dilanjut ke studi kasusnya, mulai dari sini sampai dengan sini. Ya, jadi ini adalah mix ya antara ujian untuk materi basicnya dengan ujian untuk step by step studi kasusnya. Seperti itu. Setiap ada nomor seperti ini berarti ini nanti akan muncul pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, seperti itu. Baik, kita mulai menjawab satu persatu untuk pertanyaan ini. Silahkan Anda jawab sesuai dengan yang Anda ketahui di sini. Ya, ini basic-basicnya. Nomor 1 ini sudah jelas ya. Akurat Online dibuka menggunakan browser. Di sini bisa menggunakan Chrome. Ya, kemudian di sini nomor 2, pertanyaannya fitur yang ditandai warna merah ini adalah terkait fitur persediaan ya. Ini adalah persediaan. Kemudian apakah fungsi kolom yang beri tanda panah berikut ini pada formulir faktur penjualan? Ini adalah untuk menandakan faktur penjualan ditagihkan melalui pengiriman barang. Ya, jadi kalau ada ditagih dulu customernya, kemudian customernya bayar dulu, baru barangnya dikirim kemudian, maka kita bisa menggunakan menu yang faktur dibuka ini. Kemudian fungsi dari tombol warna merah ini adalah untuk menghapus transaksi ya. Kemudian alamat web dari Accurate Online, accurate.id. Metode persediaan ini berarti yang disediakan Accurate adalah FIFO dan average. Ya, jadi di dalam Accurate tidak ada LIFO ya. Master data Excel ini master data yang perlu disiapkan sebelum melakukan setup awal menggunakan fitur import, kecuali syarat pembayaran tidak ada ya. Jadi tadi yang ada adalah daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar akun, daftar barang, dan daftar harta tetap.
Kemudian di sini kode dari AREC. AREC ini adalah akun receivable. Ini adalah kode-kode akun yang ada di dalam akun online. Ini adalah piutang usaha. Kemudian EXPS ini adalah expense, kode dari beban. Kemudian master data dapat terimport ke dalam AkuRed, maka master data tersebut harus dalam format Excel. Bisa XLS atau XLSX begitu. Nah, ini sebetulnya nanti ketika ujian betulannya ya, kalau bukan tryout ini juga akan muncul 10 pertanyaan seperti ini. Hanya beda-beda sedikit. Contoh misalkan ini yang ditandai adalah yang warna persediaan, kemudian nanti misalkan munculnya yang warna apa, yang fitur apa gitu ya. Kemudian yang ini misalkan pertanyaannya diganti jadi apa. Kemudian yang AREC dan XEXPS misalkan ini diganti jadi akun apa. Ya, jadi yang perlu dipelajari di sini adalah kode-kode akun ini. Kode-kode akun ini nanti biasanya akan muncul ketika kita input daftar akun ya. Daftar akun nanti akan muncul kode-kode ini. Gitu. Baik, kalau sudah kita next. Ya. Nah, teman-teman di sini yang warna abu berarti sudah kita jawab dan sudah kita lihat. Yang warna putih di sini sedang kita jalankan sekarang. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin kembali ke nomor 1, 2, 3 sampai 10 itu bisa ya, tinggal klik aja di sini. Previous page atau next page. Ini bisa kita maju mundurkan selama waktu ujian. Ya, tapi kalau untuk tryout ini tidak dibatasi waktunya. Jadi kalau nanti ujian itu dibatasi sekitar 4 jam untuk mengerjakan dari awal sampai dengan akhir. Baik, kita masuk ke step pertama, langkah 1, yaitu persiapan awal AkuRed Online. Di sini disebutkan informasi perusahaannya, PT Unggul Utama, sebagai perusahaan bergerak di bidang penjualan karpet dan lampu hias. Ya, kemudian perusahaan mulai menggunakan AkuRed Online-nya 1 Januari 2023. Kemudian ini adalah daftar-daftar saldo awal yang sudah disiapkan per tanggal 31 Desember 2022. Berarti tanggal mulai datanya adalah tanggal ini ya, tanggal terakhir laporan keuangannya. Kemudian ini adalah informasi perusahaannya, petunjuknya silahkan buat database baru perusahaan, klik lanjutkan, lengkapi data informasi perusahaan, klik selanjutnya. Baik, kita akan buat database baru perusahaan. Ya, saya akan login menggunakan akun lain. Ya, kita bisa login ke AkuRed-nya. Kemudian untuk tryout ini kita bisa membuat database sendiri, tapi nanti untuk ujian biasanya pihak AkuRed dia akan membuatkan database-nya. Ya, kalau untuk latihan kita bisa membuat database sendiri. Namanya di sini adalah PT Unggul Utama. Bidang usahanya adalah other ya. Kemudian buat data usaha. Nah, yang pertama di sini setelah kita langkah kedua ya, akun perkiraan. Jika perusahaan Anda memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka AkuRed Online tidak perlu membuatkan daftar akun perkiraan otomatis, sehingga pernyataan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh AkuRed Online secara otomatis jangan dicentang ya. Jadi nanti kalau ada input informasi perusahaan terkait dengan akun perusahaan, maka kita tidak perlu centang daftar akunnya karena kita akan menggunakan daftar akun milik perusahaannya ya, tidak disediakan tidak menggunakan daftar akun dari AkuRed Online. Ya, kita buka database-nya. Kemudian kita lengkapi informasi perusahaannya. Di sini sudah ada nama perusahaannya. Kategori usahanya adalah distributor ya. Anda bisa pelajari di sini. Di sini ada kategorinya. Kemudian mulai tanggal datanya adalah sesuai dengan tanggal laporan terakhir 31 Desember 2022. Kemudian uang mata uang dasarnya adalah rupiah. Metode persediaannya di sini disebutkan first in first out. Ya, kita lanjutkan. Kemudian menunya kita menggunakan AkuRed Online, pilih selanjutnya. Kemudian dan di sini yang tadi akun perusahaan, di sini kita tidak perlu centang karena kita akan menggunakan daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan next page untuk petunjuk selanjutnya. Di sini kita diminta untuk melengkapi informasi perusahaan ya. Yang belum ada kita lengkapi, masuk ke menu pengaturan preferensi perusahaan ya.
Kita masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi perusahaan, kemudian lengkapi alamat perusahaan. Ya, ini bisa kita close dulu. Kemudian kita masuk ke pengaturan, preferensi. Kemudian teleponnya belum ada, kita lengkapi nomor teleponnya. Fax emailnya juga sama, kita lengkapi nomor faxnya. Emailnya di sini sesuai dengan yang ada di studi kasus, kita gunakan. Tanggal mulai datanya sudah. Kemudian kita lihat ke alamatnya, nama jalannya kita input. Ini wajib diinput ya teman-teman ya. Kalau tidak diinput biasanya nanti ada transaksi yang dia tidak bisa dikerjakan, jadi harus diinput alamatnya. Kemudian kode posnya terakhir kita masukkan di sini, kemudian simpan. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan Anda. Ya, fitur dasar. Di sini disebutkan perusahaan menggunakan mata uang dolar Singapura untuk transaksi dengan perusahaan lain. Kemudian perusahaan merupakan PKP dan aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Nah, petunjuknya di sini kita diminta untuk mengatur mata uang, pajak, dan aset tetap. Ya. Maka di sini sebenarnya udah disebutkan nih cara pengaturannya. Kita masuk ke pengaturan preferensi fitur. Ya, masuk ke pengaturan preferensi, kemudian fitur. Di sini kita perlu mencentang fitur multi mata uangnya. Ya, fitur multi mata uangnya dicentang. Yang nomor pertama ini. Kemudian perusahaan adalah PKP yang memungut dan membayar PPN, centang fitur pajak. Ya, fitur pajak sudah dicentang otomatis by default. Kemudian aset tetap yang ketiga juga dicentang, pencatatan aset tetapnya. Ya, kalau sudah disimpan. Kemudian di sini tambahkan mata uang asing SGD di mata uang baru perusahaan. Baik, kita tambahkan di menu perusahaan, kemudian di bagian mata uang di sini kita input mata uangnya adalah SGD atau dolar Singapura. Kita simpan. Pastikan di bagian mata uang di sini di daftar mata uangnya dia sudah ada dua, Indonesia dan rupiah. Ya, Indonesia dan dolar Singapura, rupiah dan dolar Singapura. Baik, kita lanjutkan pajak pertambahan nilai. Dan ini sebetulnya by default sudah ya 11% karena dia transaksinya tanggal 2000 tahun 2023. Sebetulnya by default si update udah 11%, tapi untuk memastikannya kita bisa masuk ke perusahaan, kemudian masuk ke pajak dan lihat daftar pajaknya di sini, PPN-nya adalah 11%, sudah sama ya. Ini untuk memastikan saja. Kemudian kita lanjutkan next page. Di bagian penjualan di sini kita diminta untuk mengatur beberapa fitur. Ya, bisa kita langsung loncat ke sini saja. Ini yang perlu kita centang. Centang fitur penawaran dan pesanan penjualan. Berarti masuk ke pengaturan, preferensi, kemudian fitur penjualan. Yang perlu kita centang di sini adalah penawaran pesanan. Penawaran dan pesanan sudah. Ya, kemudian centang fitur retur penjualan. Sudah. Kemudian centang fitur tenaga penjual. Tenaga penjual juga sudah. Kemudian centang fitur jasa pengiriman. Jasa pengiriman sudah. Kemudian centang fitur syarat pembayaran. Syarat pembayaran juga sudah. Ya, berarti sudah dicentang semua. Kita simpan preferensinya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan pembelian. Ini beberapa yang harus dicentang ya. Kita masuk lagi ke pengaturan, preferensi. Kemudian di bagian pembelian di sini yang harus dicentang adalah pesanan pembelian sudah. Kemudian fitur biaya pembelian sudah. Ya. Berarti sudah tercentang semua, tidak perlu kita simpan. Kita lanjutkan next page. Persediaan di sini bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Kemudian gudang memiliki dua gudang, ada gudang store dan belakang. Kemudian perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Oke, untuk melakukan pengaturannya sama seperti tadi, kita masuk ke bagian persediaan di sini.
Ya, kita centang yang pertama adalah fitur permintaan barang. Permintaan barang sudah centang. Centang fitur multi gudang sudah dicentang. Centang fitur produk sederhana sudah dicentang otomatis ya dari sananya. Berarti kita langsung lanjutkan. Tidak ada yang bisa perlu kita rubah. Ini juga tidak perlu disimpan. Kalau mau disimpan juga silahkan ya, tidak masalah. Karena memang dari sananya sudah dicentang. Baik, kita masuk ke daftar akun. Nah, daftar akun ini kalau Anda bisa ini, kalau sebetulnya adalah daftar akun yang ini. Jadi tampilan dari Excel ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kode-kode akun yang tadi dijelaskan di awal. Ini bank, berarti kas dan setara kas. AREK ini piutang usaha atau akun receivable. INTR ini adalah inventory. OCAS ini adalah other current asset. PAS ini adalah fixed asset. Depreciation, account payable, other current liability, long term liability, equity, revenue, COGS, HPP, expense ini beban, other expense, dan other income. Ya, ini adalah kode-kode yang biasanya muncul di pertanyaan singkat yang ada di awal nanti di ujian. Kemudian perintah di sini Anda diminta untuk mengimport saldo awal akun di file Excel yang tersedia. Ya, masuk ke menu buku besar, akun perkiraan, kemudian daftar, kemudian unggah. Ya, jadi kita masuk ke dalam buku besar, akun perkiraan, kemudian daftar akun, kemudian import data, import dari Excel. Kita unggah filenya yang tadi sudah kita download, yang nomor 1 daftar akun. Ya, kemudian kita open, unggah, seperti ini, lanjutkan. Kemudian konfirmasi import data ini di checklist, jangan lupa, lanjutkan. ...72 data berhasil diproses ya, berarti sudah berhasil semuanya. Pastikan tidak ada yang gagal. Ya, kalau ada yang gagal biasanya ada warna merah di sini, itu gagal. Ya. Biasanya gagal itu karena contoh misalkan karena data mata uangnya tidak diinput, itu biasanya dia akan gagal. Jadi pastikan sudah diinput mata uangnya, karena di dalam ini itu ada beberapa yang dia dalam mata uang asing, Singapura dolar ya. Jadi kalau tidak diinput maka dia tidak akan sinkron. Baik, untuk yang akun sudah kita import, next page, kita lanjutkan ke daftar barang. Ya, di sini ada beberapa barang. Nah, ini ada 2 gudang ya. Ada gudang store dan ada gudang belakang. Nah, kita harus input dulu nama gudangnya di sini ya. Masuk ke persediaan, kemudian gudang. Kemudian namanya yang pertama adalah store. Kita simpan. Yang kedua adalah gudang belakang. Kemudian kita simpan. Nah, pastikan di daftar nama gudangnya ini sudah ada 3 ya. Yang kita gunakan adalah belakang dan store. Oke, kita close. Kemudian kita import untuk persediaannya. Kita import di sini, masuk ke import data daftar barang dan jasa yang ini ya. Import data. Kemudian pilih nomor 2 yang daftar barang. Kemudian unggah. Ini lanjutkan saja. Jangan lupa di checklist atasnya, update-nya, lanjutkan. Kemudian di sini kita tunggu sampai dengan status apakah berhasil atau tidaknya. Nah, ada 12 data ya, sudah berhasil diproses semua. Yang diimport barang dan jasa ini beberapa yang salah itu karena gagal ya. Yang gagal itu biasanya karena dia gudangnya belum diinput atau diinput tapi tipe, misalkan store jadi STOR aja, E-nya kurang, itu biasanya dia akan gagal. Atau belakang misalkan G-nya double, jadi beda antara data di dalam Excel dengan data di dalam sistemnya, sehingga gagal importnya. Nah, kalau untuk melihat daftar barang yang sudah diimport, kita bisa masuk ke persediaan, kemudian daftar barang dan jasa. Kemudian lihat daftar barangnya di sini. Nah, ini adalah daftar barangnya. Ini kuantitasnya 30 semua. Ini pastikan sama semua di sini ya. Ini kan semuanya 30. Ini 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ya, jadi ini sudah betul semua. Kalau misalkan kuantitasnya ada yang beda dengan yang ada di Excel,
maka perlu diperbaiki. Misalkan kelebihan, misalkan ini 60 kuantitasnya, maka kita hapus beberapa yang ada di sini. Ya, misalkan ini salah nih, ini double, misalkan ini pilih kemudian hapus. Tapi kalau sudah sesuai kuantitas dan nama barangnya, maka bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Next page. Kemudian daftar pelanggan, ini adalah terkait dengan piutang. Ya. Untuk piutang, kita juga import di sini di bagian pelanggan. Kemudian pilih yang nomor 3, daftar pelanggan, open, kemudian unggah, lanjutkan. Setelah itu update-nya jangan lupa di checklist dan lanjutkan lagi. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. 4 ada 1 2 3 4 pelanggan, 6 invoice. Ya, ada 6 data berhasil diproses, berarti sudah semuanya berhasil. Kemudian kita lanjutkan next page. Yang keempat adalah daftar pemasok. Berarti kita masuk ke import data pemasok. Kemudian pilih filenya. Kemudian unggah, setelah itu lanjutkan, lakukan update, dan lanjutkan lagi. Ya, ini kita tutup. Sudah berhasil semua. Ada 6 data pemasok ya, 1 2 3 4 5 6. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah daftar aset tetap. Nah, untuk aset tetap tidak ada muncul di sini ya. Masuknya di sini, aset tetap. Kemudian pilih daftar aset tetap. Masuk ke yang warna hijau, daftar aset tetapnya. Ini kita import dari Excel. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di sini kita harus input dulu kategori aset tetapnya ya. Kategori asetnya kita input dulu, masuk ke aset tetap lagi. Kategori aset tetap. Kategori aset tetapnya di sini ada 3 ya, ada tanah, gedung, peralatan. Ya, kita akan buat satu persatu. Tanah, simpan, gedung, simpan, peralatan, satu lagi. Kemudian simpan. Nah, di sini ada 3, tanah, gedung, peralatan. Baik, kita close. Kemudian kita lanjutkan untuk importnya yang tadi di sini. Ya, kita pilih yang daftar aset tetap, open, kemudian unggah, lanjutkan. Di sini tidak ada centang ya, kita langsung lanjutkan. Kemudian pastikan ini sudah masuk semua, ada 4 data aset tetap. Ya. Baik, sudah berhasil, 4 data berhasil diproses. Kita coba lihat. Nah, di sini di daftar aset tetapnya sudah muncul, sekarang ada 4. Ya, 1 2 3 4. Nilainya juga sudah muncul. Baik, selanjutnya kita next page. Nah, di sini kita adalah di tahap akhir persiapan data awal. Kita diminta untuk melakukan proses tutup buku akhir bulan per 31 Desember 2022. Ya, kita tutup buku dulu sebelum masuk ke periode yang baru. Masuk ke proses akhir bulan. Bulannya adalah Desember tahun 2022. Nilai Singapura dolarnya adalah 9.200, sama ya, 9.200, kemudian simpan. Setelah itu baru kita buat daftar laporannya ya. Nah, kita buat neraca standar. Kita bandingkan apakah data yang ada di sistem sama dengan data saldo awal yang ada di soalnya. Nah, ini adalah soalnya ya. Kita bandingkan dengan ini, dengan yang ada di soal ini. Baik, di sini kita bandingkan dulu untuk jumlah asetnya. Di sini jumlah asetnya adalah 1709327. Ya, 1709327 sudah betul. Kemudian yang penting di sini biasanya ini ya. Kas dan setara kasnya sudah sama, 509, 106. Kemudian piutang usahanya 30 juta sekian sama. Persediaan barangnya 19.400 sama. Asuransi DBR di muka 48 juta juga sudah oke. Peralatan harta 1,243 miliar sudah betul. Kemudian akumulasi penyusutan 1102. Nah, teman-teman, kalau akumulasi penyusutannya ini belum muncul, berarti Anda ada yang kesalahan di bagian tutup buku akhir bulan 31 Desember 2022. Ya, kalau ini belum muncul berarti belum ditutup buku. Ya, jadi harus ditutup buku dulu agar ininya muncul.
Kemudian di sini hutang usahanya sudah betul 30 juta sekian. Kemudian hutang biaya 12.500.000 sudah. Hutang banknya 185 sudah. Laba ditahan dan modal pribadinya juga sudah sama. Baik, ini kita bisa close. Nah, tipsnya adalah jangan lanjutkan dulu step ke selanjutnya sebelum ininya sama. Ya, jadi pastikan ininya dulu sudah sama ya. Baru nanti kita next page. Nah, dari dari question ini sampai dengan akhir ini adalah transaksi ya, teman-teman ya. Transaksi. Nah, kalau ada ini berarti dia transaksi berikut dengan pertanyaan. Jadi setelah transaksi ada langsung pertanyaan yang harus kita isi. Baik, kita mulai ke transaksi nomor pertama. Di sini transaksi tanggal 2 Januari. Bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Berarti ini kita input di bagian persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggalnya adalah 2 Januari. Permintaan beli barang, kemudian barangnya kita pilih satu persatu. Tanggal dimintanya 03 ya. Ini kita rubah jadi 03. Kuantitasnya 10. Kita lanjutkan. Yang kedua lampu hias gantung, kuantitasnya 20. Ini kuantitasnya 20. Tanggal dimintanya ini 03. Kemudian lampu hias LED. Ini kuantitasnya 10. Kuantitasnya 10. Kemudian lanjutkan. Kemudian kita masuk ke bagian sudah ya, ini aja yang perlu kita buat, kemudian kita simpan. Setelah itu kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Nah, dari permintaan pembelian tadi, bagian perusahaan membuat PO, pesanan atau purchase order, pesanan pembelian ya. Pesanan pembelian ke PT Sejahtera, ke CPS Sejahtera dan PT Jaya. Jadi untuk barang yang lampu hias ke CPS Sejahtera, yang lampu hias Dilak dan lampu hias LED ke PT Jaya. Harganya di sini sudah dicantumkan, tanggal diharapkan diterimanya adalah 4 Januari. Baik, kita masuk ke bagian pesanan ya, pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kemudian di sini pemasoknya yang pertama adalah CP Sejahtera. Tanggal 3 Januari. Kemudian kita ambil dari permintaan. Kita cari nomor permintaannya. Kemudian ini barangnya yang lampu hias gantung. Lampu hias gantung. Yang lainnya kita unchecklist. Lanjutkan. Kemudian kita lengkapi untuk data harganya. Harganya adalah 95.000. Ya, 95.000. Kemudian kita lanjutkan. 95.000, kuantitasnya 20, tanggal diharapkannya adalah 4 Januari. Kita lengkapi. Di sini alamat kirimnya. Kemudian tanggal pengirimannya diharapkan tanggal 04.01.2023. 04.01.2023 sudah. Kemudian yang lainnya kita sudah isi, kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah pesanan PO ke PT Jaya. Ya, PT Jaya kita masukkan lagi di sini tanggal 03.01.2023. Kemudian nama barangnya kita ambil dari permintaan. Kemudian kita pilih, ini dua-duanya kita checklist, lanjutkan. Kemudian kita rubah harganya. Untuk yang lampu hias Deluxe itu adalah 77.000. Kemudian untuk yang lampu hias LED harganya 88.000. Lanjutkan. Kemudian kita lengkapi alamatnya. Tanggal pengirimannya diharapkan tanggal 4. Kemudian kita simpan.
Ya, di sini sudah ada 2 pesanan. Yang pertama ke PT Jaya dan yang kedua ke PT Sejahtera. Sekarang sedang menunggu diproses. Baik, kita close. Pesanan yang sudah kita buat, next page. Ya, ini bisa kita centang saja di sini agar tidak muncul lagi. Kemudian yang tanggal 4 ini adalah penerimaan barang dari CP Sejahtera. Ya, ada lampu hias gantung kuantitasnya 20. Nah, ini nomor surat jalannya. Kemudian dikirim menggunakan mobil box dan barangnya dimasukkan ke store. Berarti di sini kita hanya terima barangnya saja, tagihannya belum kita terima, invoice-nya belum kita terima. Maka di sini kita menggunakan menu penerimaan barang. Ya, penerimaan barang. Kalau invoice-nya sudah ditagih, invoice-nya sudah kita terima, maka langsung ke faktur penjualan. Ya, tidak perlu buat penerimaan barang lagi. Karena di sini belum ada invoice-nya, berarti kita input di penerimaan barang dulu. Ya, diterima dari Sejahtera tanggal 04.01.2023. Nomor terimanya ini adalah nomor surat jalan. Kemudian kita ambil dari pesanan. Kita cari nomor pesanannya. Kemudian lanjutkan. Setelah itu tidak ada lagi ya. Oh ya, gudangnya masuk, ininya pengirimannya menggunakan mobil box. Kita ketik dulu mobil box sampai muncul warna biru, masukkan warna birunya. Kemudian untuk gudangnya kita ubah di sini ya. Gudangnya masuk ke store. Seperti itu. Mobil box, store, dan nomor sarjana sudah kita input, kemudian kita simpan. Nah, dia akan muncul di yang warna hijau ini di daftarnya. Ya, bisa kita lihat jurnalnya di sini, history jurnalnya, rincian jurnalnya. Di sini persediaan barang bertambah, hutang barang belum ditagih ya, karena belum dibuat invoice. Ini juga sudah bertambah. Kita lanjutkan, ini kita close dulu ke soal selanjutnya. Tanggal 5 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya dari PT Jaya. Nah, kali ini karena diterima barang dan tagihannya, maka kita langsung buatkan faktur pembeliannya. Ya, kita masuk ke bagian pembelian, faktur pembelian. Kemudian kita masukkan PT Jaya. Ini tanggal 5 Januari. Kemudian kita ambil dari pesanan. Kemudian kita cari PO-nya. Lanjutkan. Setelah itu kita lengkapi untuk gudangnya. Ubah gudangnya semua ya. Ubah semua gudangnya, masukkan ke store. Kemudian ubah. Setelah itu kita lengkapi keterangannya. Nomor fakturnya kita input sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian alamatnya sudah. Pengirimannya menggunakan mobil box. Baik, kalau sudah kita simpan. Ya, sudah masuk di sini dari PT Jaya ya. 1831500 tanggal 5 Januari 2023. Oke, kita tutup. Kemudian kita lanjutkan next page. Tanggal 6 Januari perusahaan melunasi hutang pada PT Jaya untuk invoice nomor sekian. Dilakukan menggunakan cek Bank Mandiri, nomor ceknya GR095, jatuh tempo 12 Januari 2023. Berarti ada jangka waktu ya ceknya, bukan cek bukan cek tunai, tapi dia ada jangka waktu, namanya cek biliet giro BG ya. Kemudian kita pembayaran, masukkan ke pembayaran pembelian. Kemudian pembayarannya ke PT Jaya menggunakan Bank Mandiri, IDR, tanggal bayarnya 6 Januari. Kemudian kita ambil nomor invoice-nya adalah yang 7728, yang paling baru, yang paling lama ya, 7728. Kemudian nilai pembayarannya kita klik 7650. Kemudian di sini tidak ada diskon ya. Kita masuk ke metode pembayarannya, ini menggunakan cek giro.
nomor ceknya GR0095, kita masukkan. Kemudian tanggal ceknya adalah 12 Januari 2023. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita close. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Tanggal 8 Januari, perusahaan menerima tagihan dari CP Sejahtera dan dengan nomor faktur Sejahtera slip 023. Barang yang dikirim menggunakan jasa angkut Armada Express. Untuk jasa angkutnya sendiri itu biayanya belum diketahui. Di sini estimasinya baru diketahui 500.000. Nah, di sini berarti barang yang kita beli dari CP Sejahtera itu dikirim oleh forwarder ya, dikirim oleh jasa angkut Armada Express. Berarti ada 2 tagihan. Satu tagihan untuk barang, satu tagihan untuk biaya angkut pembelian. Nah, ini untuk pembelian ini, untuk biaya angkut ini dimasukkan ke dalam harga pokok pembelian. Maka kita input ketika kita membuat faktur untuk CP Sejahtera. Baik, kita berarti buat dulu untuk Armada Express ya, karena kita akan membuat faktur dari Armada Express, kita perlu membuat dulu pemasok Armada Express ya, karena Armada Express ini baru, berarti kita belum ada datanya. Kita buat baru dulu Armada Express, kemudian kita simpan, kemudian kita input fakturnya, masuk ke pembelian, faktur pembelian. Ini adalah CP Sejahtera tanggal 8 Januari. Kemudian kita ambil dari penerimaan, kemudian search, ambil nomor penerimaannya, lanjutkan. Kemudian ini kita rubah nomor fakturnya, masukkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke akun lainnya, masuk ke beban angkut pembelian. Kemudian ini kita alokasi ke barang, iya, karena masukkan ke HPP, tagih ke pemasok Armada Express. Jumlahnya adalah 500.000, ini asumsinya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini adalah tagihan barangnya, ini tagihan biaya kirimnya. Nomor fakturnya sudah kita input, kemudian kita simpan. Baik, kita lanjutkan. Transaksi tanggal 9 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express. Nah, di sini sudah ada tagihan dari Armada Express. Ya, tanggal 9 Januari, nomor fakturnya AE 1007 dengan nilai sebetulnya ternyata realisasinya adalah 475.000. Berarti kita akan buat faktur lagi untuk yang Armada Express karena tadi masih asumsi. Ya, kita buat masuk ke faktur pembelian. Kemudian kita buat baru, ini masuk ke Armada Express tanggal 9 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari biaya pembelian, cari biaya pembeliannya, kemudian lanjutkan. Nah, dia ada muncul di sini ya, di biaya lain. Ini kita rubah jadi 475. Lanjutkan, kemudian simpan. Oh, nomor fakturnya tadi belum kita isi ya. Jadi kalau tanda merah begini berarti transaksinya tidak berhasil diinput, ada yang belum diinput. Nah, ini adalah nomor fakturnya, tadi kita terlewat, belum kita input nomor fakturnya. Ya, kita masukkan. Jadi kalau seperti tadi dia ada yang warna merah di sininya, muncul warna merah, kita klik saja edit, kemudian kita lengkapi lagi. Ya, tidak usah khawatir, dia tidak akan otomatis terinput ya, tidak akan otomatis terposting kalau misalkan ada yang belum sesuai datanya. Kemudian kita lanjutkan next page. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 10 dan langsung ada soal ya. Berarti harus kita kerjakan dulu transaksinya kemudian jawab soalnya. Perusahaan melakukan deposit ke PT Indah sebesar 750.000 termasuk pajak.
dengan nomor faktur DP 2323. Transfer dilakukan pembayaran menggunakan transfer Bank Mandiri. Deposit ini akan digunakan perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Ya, kita melakukan deposit berarti masuk ke pembelian, kemudian uang muka pembelian. Pemasoknya adalah PT Indah. Kemudian tanggalnya 10 Januari. Nomor PO-nya di sini tidak ada, tidak disebutkan. Uang mukanya 7.500.000. Ini termasuk pajak, kena pajak, PPN-nya 11%. Kemudian kita input untuk nomor fakturnya DP 2323. Ya, ini saja yang perlu kita isi. Kemudian kita proses ke pembayaran. Pembayarannya di sini menggunakan Bank Mandiri IDR. Ya, Bank Mandiri IDR. Metodenya adalah transfer 7.500.000 tanggal 10 Januari 2023. Kemudian di sini kita melengkapi metode bayarnya transfer bank. Kemudian kita simpan. Oke, kita coba lihat jurnalnya, hasilnya. Ke Bank Mandiri PT Indah ya. PT Indah, rincian jurnalnya, hutangnya berkurang, Bank Mandirinya juga berkurang ya. Karena diasumsikan di sini untuk pembayaran dari pembelian selanjutnya. Baik, kita masuk ke soalnya. Di sini berapa sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini tanggal 10 Januari. Berarti kita diminta untuk melihat saldo Bank Mandiri per tanggal 10 Januari. Caranya masuknya kalau Anda diminta menjawab saldo akun di tanggal tertentu adalah yang paling mudah menggunakan histori akun. Ya, menggunakan histori akun. Yang kita lihat di sini akunnya adalah Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya kita filter saja, tanggal 1/01/2023 sampai tanggal 10/01/2023. Sesuai dengan periodenya. Nah, ini saldo awalnya sekian. Kemudian ada pembayaran faktur untuk DP di sini 7,5 juta. Berarti saldo akhir dari Bank Mandiri per tanggal 10 Januari 2023 adalah 391.256. Ya, 391.256.000. Kita masukkan di sini. Nah, di sini diingatkan isi nominal saja, tidak perlu lambang mata uang asing. Ya, 391.256. 391.256. Ya. 391.256, kemudian lanjutkan. Transaksi tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Indah dengan detail sebagai berikut. Ya, ini adalah pesanan pembelian lagi kepada PT Indah, karpet biru, kuantitasnya 250 pieces, harga barangnya 50.000. Perusahaan, ke PT Indah ya tadi ya ini ya. Jadi kita akan buat dulu. Nah, kita akan buat dulu untuk pesanannya. Pesanan pembelian. Kita masukkan PT Indah. Ini masih kaitan dengan tadi yang DP ya. Yang DP. Kemudian kita masukkan di sini nama barangnya. Karpet biru S. Kuantitasnya 250. Harganya 50.000. Kemudian gudangnya adalah gudang belakang. Kita langsung saja input di sini. Kemudian kita simpan. Ya, sudah semuanya kita input 250 kuantitasnya, harganya 50.000. Kemudian yang lainnya kita masukkan di sini alamatnya. Ya, kita coba simpan dulu pesanan pembeliannya. Kemudian kita close. Tanggal 12 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian tanggal 11 Januari. Barang diterima di gudang belakang, nomor faktur pembelian sekian. Tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, berarti kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian.
Di sini kita perlu menginput DP yang tadi sudah kita gunakan ya, sudah kita bayarkan. Di tanggal 12 Januari 2023 kita ambil dari pesanan, cari nomor PO-nya, pilih, kemudian lanjutkan. Gudangnya pastikan di sini sudah gudang belakang. Kemudian nomor fakturnya kita input. Kemudian di sini ada uang muka, ya uang mukanya kita cari, gunakan yang ini. Uang mukanya kita gunakan semuanya 7,5 juta. Baik, sudah kita input uang mukanya, di sini sudah masuk uang mukanya 7,5 juta. Kemudian barangnya juga sudah kita input, kita coba simpan. Ya, kita coba lihat status dari fakturnya. Di sini PT Indah fakturnya ya, di sini utangnya bertambah 6375 karena sudah ada pembayaran sebelumnya. Jadi utangnya hanya bertambah 6375. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Tanggal 12 Januari, perusahaan meretur satu karpet biru es yang dibeli kepada PT Indah dengan faktur nomor Januari 906. Karpet es tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Kita masuk ke pembelian, kemudian retur pembelian, kemudian masuk ke PT Indah. Tanggalnya adalah 12 Januari 2023, retur dari faktur ya. Kemudian cari pemasoknya. Nah, ini 906. Faktur Januari 906. Kemudian kita ambil kuantitasnya, kita sesuaikan. Yang diretur hanya satu set karpet biru es, satu set, berarti satu ininya. Kemudian dari gudang belakang lanjutkan, satu karpet biru es dari gudang belakang sudah kita retur, kemudian kita simpan. Kita coba lihat jurnalnya, hasil returnya. Ya, utangnya berkurang, PPN-nya berkurang, HPP-nya juga berkurang, persediaan barangnya berkurang 54.000. Kita lanjutkan, sudah kita retur. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Berapa nilai hutang usaha perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 12 Januari? Sama seperti tadi, ini adalah kita diminta saldo akun hutang usaha per tanggal 12 Januari. Berarti kita masuk ke buku besar, histori akun, masuk ke hutang usaha IDR, hutang usaha IDR per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023. Nah, ini adalah mutasinya ya. Ini saldo awal, kemudian ini mutasi semuanya. Terakhir tadi ada retur ke PT Indah 35.000. Sudah tercatat. Berarti sekarang kita input, ini adalah saldonya 30.885.000. Ya, 30.885.000. 30.885.000 ya saldonya. Kita lanjutkan. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CP Sumber Cahaya dengan rincian harga sebagai berikut. Ya, ini adalah penawaran penjualan. Berarti kita masuk ke penjualan, kita sudah masuk ke transaksi penjualan. Transaksi pembeliannya sudah selesai berarti. Masuk ke penawaran penjualan, kemudian kita input di sini pelanggannya adalah Sumber Cahaya. Tanggalnya 13 Januari 2023. Kita masukkan barangnya karpet biru es. Kuantitasnya 100. Harganya 170.000, sudah sama. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah karpet merah XL. Kuantitasnya adalah 20.
Kemudian harganya 275 sudah, kita lanjutkan. Yang terakhir karpet hijau L. Kuantitasnya 20 juga. Harganya 210.000, sudah sama, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya ini tidak ada yang perlu, ya tidak ada yang tanda merah yang perlu kita isi. Bisa kita lanjutkan, simpan. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Ya, masih terkait dengan penjualan. Di sini perusahaan menerima PO dari CP Sumber Cahaya, nomor PO-nya 0074. Penjualan diberikan pada tanggal 13 Januari, estimasi pengiriman tanggal 16 Januari 2023. Atas pesanan ini, CP Sumber Cahaya memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Ya, jadi PO ini terjadi tanggal 15 Januari. Ya, estimasi pengirimannya tanggal 16 Januari. Kemudian ada uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri tanggal 15 Januari juga. Baik, kita masuk ke penjualan. Kita input dulu uang mukanya. Uang muka penjualan ini dari Sumber Cahaya tanggal 15 Januari 2023. Nomor SO-nya tidak ada, ada ya nomor PO-nya. Ada nomor PO-nya. Ini sebesar 15 juta. Nomor PO-nya ini 0074. Ini kena pajak. Pajaknya 11%. Kemudian kita proses pembayaran. Uang mukanya kita terima menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya 15 juta. Tanggal 15 Januari 2023. Sudah sama. Kemudian Bank Mandiri ditransfer. Ya, metode pembayarannya kita gunakan transfer bank. Kemudian simpan. Baik, kita lanjutkan ke pembuatan PO-nya ya. Masuk ke penjualan, kemudian pesanan penjualan. Dipesan oleh Sumber Cahaya tanggal 15 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari penawaran, cari nomor penawarannya, pilih semua. Kemudian kita ubah. Ini tanggal pengirimannya 16 Januari 2023. Kemudian di sini tidak ada biaya lain-lain. Bisa langsung kita lanjutkan, simpan PO-nya ya, pesanan penjualan. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Perusahaan mengirimkan barang ya, tanggal 16 Januari menggunakan mobil box. Diambil dari, untuk karpet biru S diambil dari gudang belakang, karpet merah XL dan karpet hijau XL diambil dari gudang store. Ya, jadi kita masuk ke, nah di sini tidak ada pengiriman ini ya. Di sini tidak ada pengiriman invoice. Nah, berarti tanggal 16 ini hanya pengiriman barang. Ya, jadi tidak ada pengiriman invoice, tidak ada tagihan. Maka di sini kita hanya kirim barangnya saja. Kita masuk ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kemudian kita masukkan Sumber Cahaya tanggal 16 Januari 2023. Pengiriman menggunakan mobil box. Kita ambil dari pesanan, cari nomor PO-nya, pilih, lanjutkan. Kemudian kita ubah gudangnya untuk karpet biru S dari gudang belakang. Sudah. Karpet merah XL dan hijau L ini dari store. Hijau L juga dari store. Ya, sudah. Kemudian karpet biru S. Oke, kita sudah input semua. Kemudian kita pengiriman pesanan ini kita posting, simpan.
Setelah itu kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Tanggal 17 Januari, perusahaan menagih CP Sumber Cahaya atas pengiriman tanggal 16 Januari. Nah, baru ini kita buat fakturnya. Penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya, Sumber Cahaya, tanggal 17 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari pengiriman, cari pengirimannya, DO-nya, lanjutkan. Kemudian kita masukkan di sini uang mukanya, cari 15 juta, sudah. Kemudian kita simpan. Ya, jadi yang perlu masukkan di sini adalah uang mukanya tadi yang sudah kita terima terlebih dahulu. Ya, karena perusahaan Sumber Cahaya ini sudah memberikan uang muka di awal. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Penjualan tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut. Lampu hias LED kuantitasnya 15, harganya 450.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut 100.000. Pembayaran langsung diterima transfer ke Bank Mandiri. Biaya angkut dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Barang dikeluarkan dari gudang store. Baik, kita masuk ke penjualan. Kemudian faktur penjualan. Kalau penjualan tunai itu kita langsung buat faktur, langsung kita buat pembayaran. Ya, pelanggannya adalah umum. Kemudian tanggal 18 Januari 2023 kita masukkan nama barangnya langsung. Kemudian kita ubah kuantitasnya jadi 15. Harganya 450.000 by default sudah. Diambil dari gudang store. Lanjutkan. Ya, 450.000. Di sini ada biaya angkut 100.000. Berarti kita masukkan ke biaya lain-lain. Ini. Ke pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini jumlahnya 100.000. Ini nama biayanya bisa kita ubah jadi biaya angkut. Ya, dia masuknya ke akun pendapatan lain tapi namanya biaya angkut. Seperti itu. Kemudian kita proses langsung ke pembayaran. Karena tunai ya, berarti kita langsung proses ke pembayaran. Di sini pembayarannya menggunakan transfer ke Bank Mandiri IDR. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya samakan. Kemudian tanggalnya adalah 18 Januari juga. Kemudian ini sudah masuk transfer bank. Kemudian kita simpan. Ya, kita coba lihat fakturnya, harusnya dia sudah dibayar lunas ya. Ya, pelanggan umum 7592. Ya. Pembayarannya 7592 sudah sama. Berarti sudah dibayar dan itu merupakan penjualan secara tunai. Kita lanjutkan kita transaksi selanjutnya. Tanggal 19 Januari perusahaan menerima penjualan tunai dari CP utama dengan detail sebagai berikut. Penjualan ini pembayaran melakukan transfer ke Bank Mandiri, kemudian barang baru akan dikirim tanggal 20 Januari. Aktifkan fitur faktur di muka. Nah, kemudian tanggal 20 Januari perusahaan mengirim barang. Atas penjualan tunai 19 Januari menggunakan mobil box diambil dari gudang store. Kita satu-satu dulu kerjakan. Ini adalah penjualan di muka ya. Karena tagihannya dulu dikerjakan, kita tagih dulu, barangnya baru akan dikirim di kemudian hari. Untuk itu kita masuk ke menu preferensi ya, pengaturan preferensi. Masuk ke bagian fitur penjualan. Kemudian faktur di mukanya kita checklist, simpan. Baru setelah itu kita buat untuk penjualannya. Penjualan, masuk ke faktur penjualan. Ini namanya adalah CP utama. Kemudian tanggalnya 19 Januari 2023. Kemudian kita aktifkan faktur di mukanya dulu.
Kemudian ya, jadi ini harus diklik checklist dulu ya teman-teman ya. Jangan dulu dimasukkan barangnya sebelum di checklist. Kita masukkan nama-nama barangnya. Lampu hias gantung. Kuantitasnya 10. Harganya 370. Gudangnya diambil dari store. Lanjutkan. Kemudian lampu hias di light, di lak. Kuantitasnya 10 juga. Ini diambil dari gudang store juga, sudah betul. Lanjutkan. Kemudian kita masuk ke ke informasi lainnya. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 20 ya. 20 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian ini sudah semuanya. Kita coba lihat yang lainnya. Ini sudah. Berarti kita langsung proses ke pembayaran karena ini penjualan secara tunai. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR transfer. Ya. Ini ke Bank Mandiri IDR. Senilai tagihannya, transfernya tanggal 19 Januari 2023. Metodenya adalah transfer bank. Simpan. Nah, baru setelah itu kita masukkan transaksi tanggal 20 Januari, yaitu pengiriman barangnya. Kita masuk ke penjualan, pengiriman pesanan. Nama ininya adalah CP utama. Tanggal 20 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kita ambil dari faktur di muka. Cari nomor faktur di mukanya. Lanjutkan. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini tidak muncul faktur di mukanya, berarti tadi Anda lupa untuk checklist faktur di mukanya. Jadi pastikan tadi di awal Anda sudah checklist faktur di mukanya. Ya, kita pastikan lagi ini sudah dari store ya. Ini sudah dari store. Kemudian ya, kita simpan langsung. Ini pengiriman barang. Sudah, kita kirim barangnya. Kemudian ada pertanyaan di sini. Berapa total pieces sisa stok lampu hias gantung di gudang, store, dan belakang perusahaan setelah adanya transaksi ini tanggal 20 Januari? Nah, untuk saldo awal persediaan, kalau tadi saldo awal akun bisa menggunakan histori akun. Kalau persediaan kita bisa menggunakan menu persediaan, kemudian barang per gudang. Kita cari di sini nama barangnya adalah lampu hias gantung. Ya, jadi ini kalau ada pertanyaan terkait dengan persediaan barang sampai tanggal tertentu ya, di sini sampai tanggal 20 Januari 2023. Kemudian refresh. Sisanya sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 adalah 40. Belakang 10, store 30. Berarti di sini ada 40. Kita masukkan 40. Transfernya adalah 40. Ya, kita lanjutkan next. Transaksi tanggal 20 Januari, pembelian dolar Singapura $500 menggunakan Bank Mandiri IDR langsung ditransfer ke Mandiri Singapura. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi 15.000, dimasukkan ke beban lain-lain yang ditanggung oleh bank pengirimin. Informasi kursnya adalah Rp10.050. Ini adalah pembelian valuta asing ya. Masuk ke bank account, kemudian transfer bank. Kenapa transfer bank? Karena ini dari bank to bank ya, dari bank kita, Bank Mandiri IDR ke bank kita yang dolar Singapura. Jadi sifatnya dia transfer. Ya, ini dari Bank Mandiri IDR ke Bank Mandiri dolar Singapura. Nilai transfernya, kursnya adalah 10.50. Hasil transfernya adalah 500. Nah, berarti di sini yang harus ditransfernya adalah sebesar 525.000. Di sini kelihatan ya selisihnya ya. Berarti ini yang harus ditransfer dari IDR-nya. Termasuk juga dengan nanti dari hasil konversi $500 ini. Ya, di sini sudah tidak ada selisih lagi karena sudah cocok. $500 ini sebesar 525.000. Jadi yang diisi adalah yang hasil transfernya dulu.
kursnya 10.50 sudah betul. 10.01 salah ya. 10.050. Berarti di sini kita harus hapus dulu. Ininya adalah 500. Selisihnya arti 50.25123. Ya, 5.025.000 karena dia kursnya 10.050 ya. Kemudian di sini ada biaya lain-lain, kita masukkan biaya lainnya di sini, dimasukkan ke beban lain-lain. Beban lain-lain ini sebesar 15.000 ke bank pengirim ya. Lanjutkan. Kemudian kita simpan. Kita coba lihat hasil jurnal transaksinya. Bank SGD-nya bertambah $500, bank beban lain-lainnya bertambah 15.000, bank Mandiri nya berkurang 5.040.000. Ya, kemudian kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk berikut ini. Ya, jadi kita diminta untuk memodifikasi satu barang sebanyak 10 kuantitas. 10 pieces, 10 unit. Ya, biaya modifikasinya 475.000. Nah, ini adalah pesanan khusus ya. Barangnya diambil dari gudang store, akun biaya pesanannya adalah persediaan dalam proses. Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini. Ya, buat item baru di menu persediaan, barang jasanya adalah lampu hias. Jadi setelah dimodifikasi, barang barunya adalah namanya ini, lampu hias. Dari lampu LED ke lampu hias. Ya, berarti ini kita buat dulu pesanannya. Caranya masuk ke persediaan, di sini namanya adalah pekerjaan pesanan, job order ya. Pekerjaan pesanan tanggal 22 Januari 2023. Kita akan buat baru, barangnya kita pilih di sini adalah lampu hias LED. Kuantitasnya sebanyak 10, diambil dari gudang store. Kemudian lanjutkan. Ini untuk barangnya, pesanannya. Kemudian akun perkiraannya di sini. Akun perkiraan untuk biaya modifikasi beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya sebesar 475.000. Lanjutkan. Kemudian ini kita lanjutkan untuk menginput akunnya, referensi pelanggan. Di sini tidak ada. Kemudian akun pekerjaan pesanan, barang persediaan dalam proses. Kemudian selisih biayanya masuk ke beban pokok bahan penjualan. Ya, sudah. Berarti kita langsung simpan. Ya, pekerjaannya sudah kita buatkan, pesanannya. Baru kita buatkan barang barunya. Karena barangnya belum ada. Jadi kita buatkan barangnya, hasil modifikasinya. Di persediaan, kemudian kita buat barang dan jasa. Kita buat baru, nama barangnya adalah lampu hias LED. Lampu hias. Kategori barangnya adalah lampu hias. Kemudian kategori barangnya lampu hias. Kemudian nama produknya adalah LED pesanan. LED pesanan. Kemudian jenis barangnya persediaan, sudah. PPN-nya 11%. PPN-nya di sini 11%. Kemudian harga jualnya 746. Harga jualnya ini satuannya pieces. Kemudian penjualan harga jualnya adalah satuan 746.000. Harga satuannya ini di diskon. Harga jual satuannya adalah 746.000. Kemudian di sini sudah ya.
Nanti kita isi ininya, LED pesanan, lampu hias, persediaan, satuannya pieces, harga jualnya 746.000. Kemudian kita simpan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Tanggal 23 Januari, perusahaan menyelesaikan pesanan khusus sebanyak 100%, berarti 10 kuantitasnya sudah selesai semua. Diselesaikan ke produk berikut ini, LED pesanan yang tadi sudah kita buat. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang tersebut sekaligus tagihannya ke PT Maju Sentosa. Pengiriman barang dilakukan menggunakan mobil box. Tambahkan PT Maju Sentosa sebagai pelanggan baru. Baik, kita tambahkan pelanggannya PT Maju Sentosa. Yang pelanggannya PT Maju Sentosa langsung kita simpan saja. Kemudian kita lanjutkan untuk penyelesaian pesanannya. Masuk ke penjualan, persediaan, penyelesaian pesanan. Kemudian di sini tanggalnya 23 Januari 2023, nomor pekerjaannya kita cari, penyelesaian ke barang. Kemudian kita ambil, tidak ada ya, kita coba ambil di sini. Kita cari barangnya, barang dan jasanya adalah LED pesanan. LED pesanan, kuantitasnya 10, porsinya 100%, disimpan di gudang. Ya ada ya, di sini nggak ada info di gudang store. Gudang store. Simpan di gudang store. Lanjutkan. Kemudian tidak ada keterangan lainnya, kemudian kita simpan, sudah kita selesaikan. Untuk melihat hasilnya, kita masuk ke persediaan. Kemudian barang dan jasa, kita lihat persediaan untuk LED pesanannya. LED pesanan dia persediaannya sekarang sudah 10 kuantitasnya, ya. Nanti sudah bertambah. Nah, setelah bertambah persediaannya kita kirimkan. Ya, kita kirim barangnya sekaligus tagihannya ke PT Maju Sentosa. Berarti kita buatkan penjualan, faktur penjualan karena langsung dikirim tagihannya. Ini ke PT Maju Sentosa yang tadi sudah kita buat nama perusahaannya. Tanggal 23 Januari juga 2023. Kemudian kita ambil tidak ya, kita masukkan LED-nya di sini. Kita LED pesanan sebanyak 10 kuantitasnya. Diambil dari pengirimannya menggunakan mobil box tanggal 23 Januari juga. Mobil box 23 Januari, ini tidak ada lain-lainnya, tidak ada uang muka juga di sini. Ya, 23 Januari 2023 LED pesanan ke PT Maju Sentosa 10 pieces. Ya. Di sini gudangnya sepertinya langsung ke gudang store ya. Karena tadi dari gudang store. Kita langsung simpan. Kita lihat persediaannya di sini. Untuk yang barang jasa tadi harusnya dia sudah berkurang jadi 0 karena sudah kita kirim. Ya, LED pesanan dia jadi sekarang totalnya 0 kuantitas karena sudah dikirim semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tanggal 24 Januari, perusahaan mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Namanya adalah promo awal tahun. Satuannya paket, harganya 700.000 per paket. Isinya adalah satu lampu hias LED dan satu pieces karpet merah XL. Paket dikenakan 11%. Baik, kita akan buat dulu paketnya. Seperti biasa, kita masuk ke persediaan. Kita masuk ke barang dan jasa. Kita akan buat barang jasa baru, namanya adalah promo awal tahun. Kategorinya adalah umum saja. Kemudian jenisnya adalah grup. Kemudian satuannya adalah paket. Satuannya paket. Harganya 700.000 rupiah.
Ini harganya 700.000 per paket. Kemudian PPN-nya 11%. Isi paketnya, rincian grupnya kita masukkan. Yang pertama adalah lampu hias LED 1. Kemudian lampu karpet merah XL. Ini juga 1. Ya, barangnya jadi paket promo awal tahun ini rincian grupnya adalah lampu LED 1, karpet merah XL 1. Harganya 700.000 per paket, PPN 11%. Nama jenis barangnya adalah grup ya. Ini sudah kita input semuanya, kemudian kita simpan untuk promonya. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 24. Pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket promo awal tahun sebanyak 3 paket. Pembayaran menggunakan kas IDR. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Berarti kita buat penjualan secara tunai menggunakan faktur penjualan. Kita masukkan di sini pelanggan umum. Tanggal 24 Januari 2023. Nama barangnya adalah promo awal tahun. Kita ambil sebanyak 3 paket. Ini diambil dari, kok nggak ada gudangnya? Ubah gudangnya ke gudang belakang semua. Ya, gudangnya sudah kita ubah ke gudang belakang. Kemudian ini tidak ada biaya lain-lainnya, langsung ya, langsung kita kirimkan tanggal 24 Januari 2023. Kita proses pembayaran. Pembayarannya menggunakan kas IDR, jadi tunai. Jadi langsung kita terima uangnya. Ya, pembayarannya menggunakan kas IDR, kemudian refresh pembayarannya tanggal 24 Januari 2023. Ya, 24 Januari 2023. Kemudian ini langsung tunai. Ya, tunai karena kas. Kemudian kita simpan. Baik, kita close transaksinya. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Berapa sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini tanggal 24 Januari. Nah, seperti tadi, ketika diminta adalah saldo akun, maka kita lihatnya di history akun. Ya, masukkan di sini kas IDR. Kemudian 1 Januari 2023 sampai 24 ya. 24 Januari 2023. Refresh. Di sini hanya ada transaksi tadi ya. Hanya dari setelah saldo awal hanya ada 1 transaksi terkait dengan kas IDR, yaitu tadi penjualan secara tunai. Maka di sini jawabannya adalah 7.331. 7.331 rupiah. 7.331 rupiah. Next page, kita lanjutkan ke transaksi. Saat melakukan pengecekan fisik gudang, perusahaan menemukan 1 barang cacat akibat kelalaian tugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut dimasukkan ke beban barang rusak. Buat akun baru, nama bebannya adalah beban barang rusak. Kemudian tambahkan akun beban barang rusak sebagai penyesuaian persediaan. Barang ditemukan di gudang belakang. Baik, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita buat akun dulu. Ya, buku besar, masuk ke akun perkiraan. Kita buat akun baru, nama tipe akunnya adalah beban. Kemudian kode perkiraannya 6104. Namanya adalah beban barang rusak. Beban barang rusak. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita harus menyesuaikan di bagian preferensinya, di bagian akun perkiraan. Kita masukkan di bagian akun perkiraan untuk persediaan. Di sini adalah di penyesuaian persediaannya adalah
Tadi adalah beban barang rusak ya, dimasukkan di sini. Kalau tidak dimasukkan di sini, maka nanti tidak akan bisa disesuaikan. Ya, berarti kita sesuaikan, masuk ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Kemudian yang rusak di sini adalah karpet biru es, tanggal 25 Januari 2023. Karpet biru es. Karpet biru es. Pengurangan 1 dari gudang belakang, sudah betul, lanjutkan. Kemudian di sini kita cari akunnya adalah beban barang rusak. Ya, kita ubah akunnya ke beban barang rusak. Penyesuaian persediaan kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat jurnalnya. Beban barang rusak bertambah, persediaan barang berkurang 50.000 sebanyak 1 barang ya tadi ya, 50.000 nilainya. Nah, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 15. Berapa total pieces sisa stok karpet biru di gudang? Ya, berarti seperti tadi, ketika pertanyaannya adalah sisa barang, maka kita bisa menggunakan menu barang per gudang. Kemudian kita masukkan di sini, namanya adalah karpet biru es. Sampai dengan tanggal 25 Januari 2023. Refresh. Karpet biru es. Refresh. Belakangnya 158. Store-nya 20, berarti 178. 178 ya. 178 pieces, 178 pieces karena dia dari belakang dan dari store ya. Lanjutkan. Transaksi tanggal 26 Januari. Perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga 4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri. Ya, petunjuk laba rugi disposisi aset tetap dialokasikan ke laba rugi penghentian aset tetap. Buat akun baru dengan tipe beban lainnya, kode 7.300. Kita akan buat dulu kode akun untuk menampung laba rugi penjualan aset tetap. Masuk ke buku besar, akun perkiraan. Kategorinya adalah beban lainnya. Ya, beban lainnya. Kode akun 7.300. Nama akunnya adalah rugi laba penghentian aset tetap. Kemudian kita simpan. Baru kemudian kita jual. Jual aset tetapnya. Masuk ke aset tetap, kemudian disposisi aset tetap. Disposisi aset tetapnya adalah komputer. 1 unit komputer. Ya, ada komputer ini. Kemudian kita tanggalnya adalah 26 Januari 2023. Kuantitasnya adalah 1, kita sesuaikan dulu. Akun laba ruginya adalah penghentian aset tetap. Laba rugi penghentian aset tetap. Kemudian asetnya dijual? Iya, dijual. Harganya adalah 4250. 4250 111. Ya, kemudian pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri, akun Bank Mandiri. Ini ya teman-teman yang perlu diisi, tanggal 26 Januari. 1 unit komputer, laba ruginya adalah masuk ke penghentian aset tetap. Kemudian harganya 4.250.000 dimasukkan ke Bank Mandiri IDR. Kemudian kita simpan. Kita coba lihat jurnal transaksinya, bagaimana jurnal yang muncul. Dia apakah laba ataukah rugi. Di sini laba rugi penghentian aset tetapnya di sisi kredit 425, debitnya berarti 2394 ya, berarti lebih banyak di kredit, berarti dia harusnya sih untung itu. Ya, harusnya untung ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita next page.
Masuk ke transaksi nomor 31. Ini adalah penyesuaian PPN. Ya, penyesuaian PPN. Yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai PPN kurang atau lebih bayar. Berarti kita harus tahu dulu berapa PPN keluaran dan berapa PPN masukan. Ya, berarti kita coba lihat, kita buat daftar laporan, kita lihat neracanya per tanggal 31 Januari 2023. Kita tampilkan berapa nilai PPN masukan dan PPN keluarannya. Kita coba hitung pakai kalkulator. PPN masukannya adalah 1.760.000. PPN keluarannya 5 juta. Berarti di sini kurang bayar. Ya, karena PPN paid out-nya lebih banyak dari paid in-nya. Kita lebih banyak jual daripada kita beli. Berarti di sini 5545 100 dikurangi 5545 100 dikurangi PPN masukannya sebesar 1.760.000. 176.000. Berarti selisihnya adalah 53. Ini ya selisihnya ini. Kita masukkan dulu ke jawabannya. Ini adalah selisihnya. Berarti ini adalah selisih dari kurang atau lebih bayarnya. Ini kurang bayar, ya. Nah, sekarang kita lakukan dulu rekonsiliasinya. Rekonsiliasinya berarti kita buat jurnal penyesuaian, masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum, kemudian kita buat tanggal 31 Januari 2023. Akunnya yang pertama adalah PPN keluaran. PPN keluaran di debit sebesar sebesar 554.500. 554.500. 5.545.100. Ya, 554.5100. Ya, lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah PPN masukan sebesar debit, kredit ya. Kredit sebesar 1.760.000. 1.760.000 ya, 1.760.000. Sebentar, kita coba lihat lagi ya. Ini kita close dulu. 5545.100. 5545.100 dikurangi 1760. Ya, ini kayaknya salah. 5545.100 kurangi 1.760.000. 1.760.000 ya, berarti jadi 3785 harusnya ya selisihnya. Selisihnya adalah ini, kita rubah. Kemudian kita penyesuaiannya tadi kita sesuaikan lagi, jurnal umumnya, PPN keluarannya sudah, kemudian PPN masukan. PPN masukannya kredit 1.760.000. Lanjutkan, kemudian sisanya berarti kita masuk ke akun. Kita coba lihat ya, ada berapa di sini. PPN lebih bayar ya, PPN kurang bayar harusnya. PPN kurang bayar sebesar 3785.100. 3785.100 ya, betul. Lanjutkan, berarti dia otomatis ya, dia di kredit karena dia PPN kurang bayar karena dia masuknya ke dalam utang. Gitu. Baik, kalau sudah kita masukkan di sini keterangannya, penyesuaian
PPN masukan, PPN keluaran. Oke, kita simpan. Oke, kita coba refresh. Harusnya PPN masukannya sudah hilang ya. PPN masukannya sudah hilang, PPN keluarannya sudah hilang. Masuk ke PPN kurang bayar 3785.100. Kita lanjutkan. Jangan lupa diisi jawabannya 3785.100. 3785.100. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir Desember 2022. Kita coba lihat di sini. Asuransi dibayar di mukanya totalnya 48 juta. Berarti 48 juta dia dibayar untuk 1 tahun ke depan. Berarti tahun 2023 ini. 2023 itu ada 12 bulan, berarti dibagi 12. Berarti penyesuaian per tahunnya adalah 4 juta beban asuransinya. Ya, berapa nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Ya, kita coba buat dulu jurnal penyesuaiannya. Ya, jurnal penyesuaiannya di buku besar, jurnal umum, tanggal 31 Januari 2023. Ini berarti beban asuransi sebesar debit 4 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka sebesar kredit 4 juta juga. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat daftar laporannya, refresh. Harusnya sekarang jadi 44 juta. Betul, 44 juta. Berapa nilai asuransi di muka? Dibayar di muka 31 Januari berarti 44 juta. Oke, sudah 44 juta. Jangan lupa nolnya jangan sampai kelebihan. Next page. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri Daerah. Nilai yang dibayarkan adalah 1750. Berarti kita masuk ke kas bank, kemudian pembayaran. Di sini Bank Mandiri IDR katanya, menggunakan Bank Mandiri IDR. Tanggal 31 Januari. Kemudian kita masukkan di sini beban listrik, air, dan telepon ya. Di sini sudah ada beban listrik, air, dan telepon senilai 1.750.000. Lanjutkan. Kemudian kita bisa langsung simpan. Ya, kita coba lihat jurnalnya, pembayarannya. Tanggal 31 Januari 2023. 1.750.000, bebannya bertambah, Bank Mandirinya berkurang 1750. Seperti sudah betul. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Lakukan proses akhir bulan periode Januari 2023. Kursnya 10.050 rupiah. Silakan masuk ke perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Kemudian pilih bulan Januari 2023, kursnya adalah 10.050 rupiah. 10.050 rupiah kursnya. Ya. Kemudian kita simpan untuk tutup bukunya. Pastikan di sini sudah muncul tutup bukunya Januari 2023. Kita buka. Di sini ada beberapa penyesuaian biasanya. Rinciannya. Jurnal unrealized ini adalah untuk penyesuaian laba rugi kurs valuta asing. Kemudian ada jurnal penyusutan aset tetap. Ya. Kita close. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Sini sudah tidak ada transaksi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita input. Di sini berapa nilai penjualan? Berapa nilai laba rugi penghentian aset tetap? Berapa laba rugi bersih? Berarti ini bisa kita lihat saldo-saldo ini di laporan laba rugi. Berarti kita cetak laporan laba ruginya. Masuk ke laporan laba rugi, kemudian tanggal 01/01/2023 sampai 31/01/2023. Kita tampilkan. Penjualannya totalnya di sini adalah 50.410.000 rupiah. Kita masukkan, copy saja. Kemudian laba rugi penghentian aset tetap. Laba rugi penghentian aset tetap. Rugi laba penghentian aset tetap.
Ya, di sini kita hilangkan. Di sini tidak disebutkan ya, apakah harus ada minusnya atau tidak. Isi dengan nominal saja, tidak perlu lambang mata uang. Berarti kita coba tetap ada minusnya ya. Atau kita hilangkan saja. Kita coba-coba aja nanti. Tapi yang pasti ini nilainya ya. Laba rugi penghentian aset tetapnya 185 6.000. Oke, kemudian laba bersih periode 31 Januari. Laba bersihnya adalah ini. Ya, laba bersihnya sudah. Kemudian jumlah aset tidak lancar, persediaan barang, jumlah kas dan setara kas. Nah, ini ada di laporan neraca. Kita berarti harus buka neracanya per 31 Januari 2023. Kita tampilkan. Yang kita lihat adalah jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar adalah ini. Jumlah aset tidak lancar. Kemudian persediaan barang. Persediaan barang yang ini 19 juta. Kemudian jumlah kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas. Sudah, kemudian kita finish attempt. Ya, sampai di sini kita sebetulnya sudah selesai pengerjaannya. Kalau misalkan Anda ingin dicek-cek lagi, silahkan dicek-cek lagi. Kalau tidak ada, bisa kita submit all and finish. Oke, di sini ada yang salah ya, nilainya 88, ada yang salah di pertanyaan nomor ini kayaknya salah ini ya. Nomor 20. 292 500. The correct answer is 2920550. Ini untuk laba bersih. Laba bersih itu tadi ya, entah ini salah ininya, entah salah kunci jawabannya yang ada di akurat, atau memang salah saya yang salah nih. Tapi ini bedanya cuma beda urutan angka ya, beda urutan angka aja. Kalau di saya 292 20 292 20 500. Kalau di akurat dia jawabannya 292 055 00 ya. Mungkin ini nanti kita coba cross check lagi ya. Di laba bersihnya beda dengan di laba bersih saya. Kemudian itu 20. Nomor 23. Nomor 23 jumlah kas dan setara kasnya adalah 532 281 266. Oke. Berarti punya saya ini salah ya. Entah di mana salahnya, nanti kita perlu cek lagi. Tapi ini sementara kita sudahi seperti ini dulu ya, karena kalau kita bahas lagi nanti kesalahannya di mana, nanti waktunya bisa cukup panjang lagi ya. Tapi di sini sudah kita selesaikan untuk hasilnya ya. Jadi kurang lebih teman-teman untuk ujian CFA itu seperti itu ya. Itu tryoutnya sudah kita kerjakan, bentuknya seperti itu. Adapun nanti ujian sebetulnya ya kurang lebih sama, hanya beda mungkin studi kasusnya beda. Pertanyaan tadi yang pertanyaannya singkatnya juga akan mungkin diubah nama-nama akunnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai persiapan Anda untuk ujian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.